Oke, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Global Warming Impact Study on Tofu Products in Mampang Perapatan SME with Life Cycle Assessment Methods. Yang dimana di sini kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya sendiri Galubuna Irfani dengan NIM 054. Lalu saya Yuda Pratama Tobing NIM 048. Saya Silvana Mary, NIM 21033. Saya Kristen Tiorio Lumendal, NIM 21029. Dan ada rekan kita satu lagi, Presiden Sarah, NIM 2114. Oke, adapun tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama mengevaluasi dampak pemanasan global dari produksi tahu di UKM Tahu Mampang Perapatan menggunakan metode LCA. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi emisi gas rumah kaca dan interferensi untuk mengoptimalkan bahan baku. Nah, adapun ruang lingkup penelitian di sini yaitu yang pertama ada sistem boundaries yang dimana di sini menggunakan cradle to gate. Analisis ini dilakukan mulai dari proses awal yaitu budidaya kedelai hingga tahu siap untuk dijual. Proses ini mencakup semua tahapan produksi seperti transportasi bahan baku, penggunaan energi, dan pengolahan kedelai menjadi tahu, tetapi tidak termasuk distribusi atau konsumsi produk. Dan selanjutnya ada unit fungsional, yang dimana di sini menggunakan 1 kilogram tahu. Artinya seluruh perhitungan dampak lingkungan akan dihitung berdasarkan produksi 1 kilogram tahu sebagai acuan utama mereka. Data yang diambil di sini yaitu dari periode Januari hingga Maret 2018. Dan penelitian ini juga berfokus pada dampak lingkungan yang dihasilkan dari seluruh proses produksi tahu, termasuk emisi gas rumah kaca, penggunaan energi, serta pengolahan limbah yang dihasilkan. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian ini yang kami gunakan adalah yaitu metode untuk menganalisis dampak lingkungan dari suatu produk selama siklus hidupnya dengan bantuan software OpenLCA dan Sima Pro yang membantu dalam menghitung dan memvisualisasikan dampak lingkungan secara sistematis. Dan analisis ini dilakukan pada beberapa tahapan utama, diantaranya itu yang pertama ada budidaya. Budidaya kedelai sebagai bahan baku utama dalam pembuatan tahu, yaitu ada transportasi yang mencakup pengiriman kedelai dan bahan lainnya ke lokasi produksi. Dan yang selanjutnya ada penggunaan kayu bakar sebagai sumber energi utama dalam proses perebusan kedelai. Dan yang keempat ada penggunaan listrik yang mendukung beberapa proses produksi tahu. Dan yang terakhir ada pengelolaan limbah, baik limbah padat, diantaranya ampas kedelai maupun limbah cair yang dihasilkan selama proses produksi. Nah, berikut ada MVA atau Material Flow Analysis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, baik, selanjutnya ini kami tampilkan material flow analysis. Nah, untuk dalam pembuatan sekali proses pembuatan tahu, yang dibutuhkan adalah 10 kedelai, 10 kilogram kedelai, yang akan diolah menjadi sekitar 27 kilogram tahu sebagai produk akhir. Nah, untuk proses pembuatan tahu sendiri, dimulai dari perendaman kedelai untuk menggunakan biji kedelai, lalu pembersihan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada kedelai menjadi bubur halus. Lalu perebusan bubur kedelai untuk memisahkan sari kedelai. Lalu penyaringan untuk memisahkan sari kedelai dari pampasnya, dan dilakukan pemadatan sari kedelai untuk menjadi tahu siap dijual. Di sini kami tampilkan visualisasi diagram dari material flow yang kami pakai menggunakan sunkey.com. Nah, dapat kita lihat di sini ada inputnya yang berupa water dan juga soybean, dan mengalami beberapa proses pembuatan sehingga menghasilkan beberapa output yaitu tofu dan juga wastewater yang selanjutnya akan dijelaskan lagi. Untuk bahan bakunya itu kedelai sebanyak 10 kilogram dan juga air sebanyak 180,25 kilogram. Dan dibutuhkan juga berupa koagulan. Nah, untuk tahap produksinya tadi itu perendaman kedelai sebanyak 35 kilogram. Nah, untuk dilakukan pembersihan air dan dibutuhkan itu 32,75 kilogram. Nah, setelah dilakukan pembersihan, dilakukan penggilingan. Nah, penggilingan ini sendiri kedelai digiling dan menghasilkan 46,75 kedelai curd. Nah, kedelai curd akan dimasukkan ke perebusan. Nah, tahap perebusan itu membutuhkan
96,75 kg air dan menghasilkan curd kedelai matang yaitu 81,75 kg yang akan dilakukan selanjutnya penyaringan. Nah, di tahap ini curd dipisahkan menjadi sari kedelai dan menghasilkan 92,90 kg dan menghasilkan produk sampingan yaitu limbah padat. Nah, selanjutnya masuk ke proses pengerasan. Nah, proses ini menggunakan 120 kg material sari kedelai dan mengeluarkan limbah. Nah, setelah itu dilakukan proses pemadatan dan pencetakan. Nah, di tahap ini sari kedelai dipadatkan sehingga menghasilkan produk akhir berupa tahu sebanyak 27 kg dan limbah cair sebanyak 120,40 kg. Lalu, dari gambar visualis tersebut, ketebalan panah dalam diagram menunjukkan jumlah aliran material pada setiap produksi. Nah, semakin tebal panah, semakin besar jumlah material yang digunakan dan dihasilkan. Lalu aliran air tersebut terlihat dominan di beberapa tahap, menunjukkan konsumsi air yang lebih tinggi. Lalu aliran limbah cair yang menjadi output tersebar, menekankan bahwa pentingnya pengelolaan limbah. Lalu aliran yang berujung pada produk tahu sebanyak 27 kg menunjukkan hasil akhir dari keseluruhan proses produksi. Selanjutnya, dalam proses produksi tahu, input dan output dapat dijelaskan sebagai berikut. Input atau bahan yang digunakan terdiri dari kedelai sebanyak 10 kg digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan tahu. Yang kedua ada air, dibutuhkan 235 liter air dalam berbagai tahapan produksi seperti perendaman, pembersihan, bahkan penyaringan. Dan yang ketiga ada energi, di mana energi listrik digunakan sebanyak 0,2 kWh untuk mendukung alat produksi, dan energi di kayu bakar sebanyak 46 kg digunakan sebagai sumber energi utama untuk proses perebusan kedelai. Dan yang keempat transportasi, di mana melibatkan jarak total pengiriman kedelai dari lokasi asal ke tempat produksi tahu. Lalu ada output atau hasil produksi. Yang pertama produksi utama, di akhir proses dihasilkan tahu sebagai produk jadi. Yang kedua ada limbah, di mana terdapat limbah cair total sebanyak 119,8 kg air buangan dihasilkan dari proses perendaman, pembersihan, bahkan penyaringan. Yang kedua ada emisi CO2 karbon dioksida ekuivalen. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan terutama berasal dari penggunaan kayu bakar dan proses transportasi kedelai. Selanjutnya, kita dapat melihat tahapan-tahapan OpenLCA Simulation 1 dan 2. Di sini kita bisa melihat cara yang pertama yaitu buka aplikasi OpenLCA pada laptop. Yang kedua lalu kita klik kanan untuk membuat database baru dan ketik soybean. Yang ketiga lalu masukkan ke buat proses baru mulai dari pertama yaitu soybean soaking atau perendaman kedelai hingga proses akhir yaitu pressing proses atau proses tekanan serta input dan output proses tersebut. Di sini dapat kita lihat screenshot hasil dari step atau proses untuk menggunakan OpenLCA Simulation 1 dan 2. Pada slide 13 juga masih terdapat step-stepnya. Lalu berikutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita membuat new proses, di mana yang prosesnya itu proses kelima, screening soybean. Yang ketujuh atau pressing proses. Baik, selanjutnya di sini ada kita membuat new proses, yaitu proses kelima, screening soybean atau penyaringan kacang kedelai. Di mana di sini kita masukkan datanya pada proses yang keempat, yaitu boiling soybeans, di mana jumlahnya itu 81,75 kg, dan untuk wastanya atau airnya yang dibutuhkan itu 26,75 kg. Dan di bawahnya itu juga ada soybean curd atau tahu kedelai dengan input dan outputnya itu dimasukkan soybean curd-nya itu sebesar 92,9 kg dan koagulannya itu dimasukkan sebesar 27,75 kg. Dan juga pada pressing proses atau proses penekanan Nah, di sini yang prosesnya itu dimasukkan soybean curd-nya itu sebesar 35,3 kg dan outputnya itu sebesar prosesnya itu 1,8 kg. Nah, di sini juga ada full tofu proses dari semua proses pada tofu tersebut atau pembuatan tahu tersebut. Nah, kita meskannya itu dengan target unknown sebesar 1,0 kg lalu kita kalkulatkan. Nah, setelah prosesnya itu lalu kita beralih ke flows dengan membuat flows yang baru yang dimulai dari kedelai dan seterusnya. Lalu yang tahap kelima di sini ada setelah itu ke sistem produk, buat sistem produk baru dimulai dari soybean soaking atau perendaman kedelai hingga proses akhir yaitu pressing proses atau proses tekanan. Di mana di sini kita kalkulatkan prosesnya itu atau propertiesnya itu dari yang pertama itu dari urutan yang bawah yaitu soybean curd. Lalu selanjutnya ke urutan yang kelima yaitu
eh, yaitu screening soybeans dengan target amonnya itu 1,0. Lalu selanjutnya ada boiling soybeans dengan target amonnya itu 1,0 dan ada grinding soybean sebesar target amonnya itu sebesar 1,0 dan begitu juga dengan proses cleaning dengan target amonnya itu juga sebesar 1,0 kilogram dan ada proses yang pertama yaitu solvent soaking. Solvent soaking di sini targetnya itu sebesar 1,0 kilogram dan di sini dibuat juga di mana diagram untuk mengeluarkan kategori dampak pada full tofu proses. Bisa kita lihat di sini. Dan setelah itu semua, kita beralih ke full prosesnya itu untuk kita kalkulatkan sehingga kita peroleh hasil dari kategori dampak tersebut, di mana mungkin di sini hasil yang kami dapatkan sebesar 0,0 karena mungkin ada kekurangan database, jadi tidak menunjukkan hasil yang lebih relate atau lebih nyata gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Nah, selanjutnya, ini merupakan hasil kategori dampak berdasarkan literatur yang kami gunakan, di mana untuk hasil kategori dampak ada dampak kesehatan terhadap kesehatan manusia, di mana dari emisi dari kayu bakar yang di mana parameternya adalah CO dan PM2,5. Kemudian ada dampak pemanasan global dengan total emisi 3,84 kg CO2 ekuivalen per kilogram tahu dan potensi penggunaan energi itu didominasi dengan penggunaan kayu bakar. Untuk pengolahan limbah cair sendiri, limbah yang dihasilkan berpotensi mencemari air dan di mana penurunan kualitas air itu di didapati limbah organik tersebut menurunkan DO di air. Next. Kemudian dari hasil analisis menunjukkan beberapa kategori dampak lingkungan dari proses produksi tahu. Dampak terhadap kesehatan manusia terutama disebabkan oleh emisi yang dihasilkan dari pembakaran kayu bakar yang dimana dalam proses produksi tahu ini bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar sehingga menghasilkan polutan seperti karbon monoksida dan partikel halus PM2,5 di mana emisi ini dapat mencemari udara dan tentunya berdampak negatif pada kesehatan terutama sistem pernapasan. Selain itu, terdapat juga dampak pemanasan global yang dikaji di penelitian ini, di mana total emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses produksi mencapai 3,84 kg CO2 ekuivalen untuk setiap 1 kg tahu. Nah, emisi ini sebagian besar berasal dari pembakaran kayu bakar sebagai sumber energi utama. Dalam hal potensi penggunaan energi, kayu bakar menjadi penyumbang dominan, menunjukkan konsumsi energi yang signifikan selama proses perebusan kedelai. Penggunaan kayu bakar ini meskipun murah, dapat berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Untuk pengolahan limbah cair sendiri, air limbah yang dihasilkan dari produksi tahu berpotensi mencemari lingkungan perairan jika dibuang tanpa pengolahan yang memadai. Limbah ini tentunya mengandung bahan organik yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air seperti menurunkan kadar oksigen terlarut atau DO di dalam air. Hal ini dapat mengganggu ekosistem air dan kehidupan organisme di dalamnya. Next. Usulan potensi perbaikan yang kami ajukan itu yang pertama tentunya penggantian kayu bakar dengan LPG untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua untuk melakukan pengolahan air limbah yang efektif sebelum dibuang ke lingkungan untuk mengurangi kandungan zat organik dan mencegah pencemaran air. Yang ketiga adalah optimalan rute transportasi atau penggunaan transportasi dengan bahan bakar lebih rendah emisi agar mengurangi jejak karbon. Di mana untuk referensi kami itu kami ambil dari penelitian Global Warming Impact Study on Tofu Products in Mampang Perapatan Small and Medium Enterprise with Life Cycle Assessment Methods. Mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.